Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi keempat. Oke, dalam sesi keempat ini kita akan membahas masalah water price atau harga air bersih. Ini pekan ke-13 ya. Water price, harga air bersih. Oke, kita akan sedikit banyak membahas masalah economic engineering atau ekonomi teknik. Jadi ini persamaan-persamaan penting untuk diketahui. Ini single payment, rumusnya seperti ini. Jadi F itu menggambarkan future, P itu present, N itu years. Oke, ini sebenarnya harusnya diperdalam di mata kuliah lain di bidang financial seperti itu. Jadi karena kita berbicara masalah harga air, kita akan membahas sedikit banyak mengenai konsep basic dari economics engineering ini. Jadi tidak akan mendalam sebenarnya. Jadi ini uniform series, arithmetic gradient, geometric gradient, continuous compound at nominal rate. Ini rumusnya seperti ini. Ini merupakan penjelasan dari simbol-simbol yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ini formula di Excel. Jadi misalnya kita pengen mencari nilai present, annual, future, dan seterusnya. Bisa memakai ini. Oke, ini akan kita bahas langsung masalah ke intinya. Jadi capital cost itu adalah semua biaya yang diperlukan dari prastudi sampai proyek selesai dibangun. Itu capital cost namanya. Ada namanya biaya langsung, itu merupakan biaya konstruksi, biaya galian timbunan, dan biaya pembebasan tanah. Ditawarkan ke kontraktor kecuali pembebasan tanah untuk biaya langsung, direct cost ini. Kemudian ada dua biaya tak langsung atau indirect cost. Itu ada biaya tak terduga, itu biasanya sekian persen dari biaya langsung. Biaya teknik, engineering cost itu sekian persen dari biaya langsung. Bisa dihitung secara pasti yang terdiri dari biaya studi awal, studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan seterusnya. Kemudian ada bunga atau interest yang diperhitungkan dari munculnya ide sampai pelaksanaan fisik selesai sehingga berpengaruh pada capital cost. Jadi misalnya seperti ini. Ada biaya langsung dari suatu proyek, perhitungannya seperti ini, misalnya 35 juta. Biaya tak langsungnya tak terduga sebesar 15%, tekniknya 8%, sehingga totalnya sekian. A plus B plus C, 43, sekian juta. Kemudian kita punya bunga. Nah, bunga ini adalah kita hitung dengan rumus future tadi. Future. Sehingga hasilnya 44,36. Sehingga biaya modal capital cost-nya ini adalah 87,4 juta. Jadi D ditambah E. Ini capital cost-nya. Seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini. 43 juta per 10 dikali F per A per 15% per 10 min 10. Jadi ini rumusnya ada di sini harusnya F. Iya ini. Oke. Untuk bunganya ini rumusnya tadi ya. FA 15% 10 itu hasilnya 20,34 juta min 10. Sehingga hasilnya seperti ini. Untuk E tadi. Untuk mendapatkan nilai E ini. Nah, bisa menggunakan rumus yang ini atau yang di bawahnya. Itu sama saja. Totalnya 87 juta. Oke, ini kita masih brainstorming masalah economics engineering biar kalian tahu bagaimana cara perhitungan harga airnya nanti. Untuk biaya tahunan, itu ada umur proyek, itu pemanfaatan proyek dimulai dari saat proyek selesai dibangun, kemudian selesai umur ini, biaya proyek masih dibutuhkan hingga umur proyek habis.
Biaya ini tahunan merupakan beban pemilik proyek atau investor yang terdiri dari bunga sekian persen dari capital cost, depresiasi, dan biaya operasi dan pemeliharaan. Untuk depresiasi ada amortisasi juga sebenarnya, tergantung soal nanti ketika diberikan kepada kalian. Nah, ini merupakan salah satu ilustrasi biaya yang diperlukan ketika pembangunan seperti itu. Jadi untuk capital cost, biaya modal di awal ini, kita memperhatikan FS, detail design, construction. Baru operasi pemeliharaan itu yang coklat ini, bunga, depresiasi atau amortisasi, itu biaya tahunan. Misalnya usia bangunannya 50 tahun, seperti itu. Ini rumusnya seperti ini. Oke, misalnya ada contoh soal seperti ini. Suatu project membutuhkan 200.000 beton, 750.000 tanah excavation, 5 juta meter kubik excavation, canal excavation, 2000 meter persegi vertical lift gates, dan seterusnya. Ini harganya masing-masing. Untuk beton sekian, tanah sekian, kanal sekian, gate sekian. Kemudian kegunaan usia hidup dari proyek ini adalah 50 tahun. Tetapi untuk gates-nya sendiri hanya 25 tahun. Bunganya interest rate-nya 5%, periode konstruksinya 6 tahun. Kemudian the contractor will be paid equal amounts at the end of every one of the 6 years. 6 tahun. Kemudian berapa annual cost project sampai itu selesai. Dan kemudian lakukan reasonable estimates dari data yang diperlukan jika tidak diketahui. Nah, seperti ini. Untuk direct cost-nya, capital cost, kita punya concrete, tunnel, kanal, gate, sekian. Jadi direct cost-nya itu sekitar 160 juta. Kemudian indirect cost-nya ini, contingencies, ini asumsi saja sebenarnya, asumsi. Biaya teknik 8%, kemudian bunganya. Jadi sekian ini, sekitar capital cost-nya adalah 223 juta. Annual cost-nya, kita punya interest 5%, depreciation 7/8 dan 1/8. O dan M-nya 1%. Oke, depreciation-nya ini adalah seperti yang kita ketahui, 7/8 ini adalah untuk yang usianya 50 tahun, kanal, tunnel, konkret. Dengan untuk gates karena hanya ada satu, berarti hanya 25 tahun di sini. Dengan interest rate-nya 5%, 5%. Oke, sehingga perhitungan seperti ini. O dan M ini estimasi 1% dari capital cost, sehingga annual cost-nya 14 juta. Kemudian interest-nya during construction, kontraktornya harus dibayar sebesar 184 juta. Kemudian bantuan dari pemerintah untuk proyek ini adalah 13 juta, sehingga kita perlu biaya 190 juta lagi. Nah, untuk biaya tahunannya 197 juta per 6, berarti kali 6 tahun kan, 6 tahun, ini bunganya 5%, hasilnya sekian, 223,3 juta per tahun. Kemudian interest during konstruksinya berarti 223,3 dikurangi 197, 26,3 juta. Seperti itu.
Ini ada lagi sebenarnya contoh-contoh yang mungkin bisa kalian pahami sendiri. Jadi alasan saya memberikan ini adalah agar kalian tahu bagaimana nanti hubungannya ketika kita pengen menentukan harga air bersih seperti itu. Nah, kita masuk ke langsung harga air bersihnya. Air bersih. Jadi untuk biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan untuk proyek penyediaan air bersih itu ada biaya pekerjaan persiapan, galian timbunan, material, pengerjaan. Biaya pembebasan tanah ditanggung oleh owner. Indirect cost-nya kemungkinan hal tak terduga dan engineering cost. Nah, ini misalnya seperti ini, biaya konstruksinya kita punya sekian. Dan ini perlu dihitung ya, perlu dihitung dengan cara tadi misalnya pembangunan yang memerlukan beton, air, dan peralatan lain yang digunakan untuk konstruksi seperti apa. Administrasinya 2,5%. Dari sini dikali ini, biaya tak terduga dikali ini. Jadi misalnya bila ada angka-angka yang kemungkinan salah penulisan atau tidak sesuai dengan slides, mungkin bisa diabaikan. Intinya adalah kalian tahu bagaimana cara untuk menghitung ini terlebih dahulu. Totalnya ini ditambah semuanya. Ditambah, kemudian PPN 10% dikalikan ini, hasilnya ini, totalnya sekian. Ini untuk biaya modal. Ini ditambah, didapatkan ini. Untuk annual cost-nya suku bunganya 7,5%. Tahun 2013 ini misalnya ini di tahun 2013 ya, 2013 sekian. Di tahun 2014 hasilnya seperti ini. Rumusnya itu seperti ini. F per P 7,5 1 tahun. Ini 1 tahun ya, 1 tahun. Kalau misalnya kita pengen annual, berarti A per P 7,5 selama 15 tahun. Beda-beda. Tergantung kalian memakainya seperti apa. Tapi nanti hasilnya akan sama, hasilnya adalah seperti ini. 2 miliar. Jadi untuk biaya total rencana itu biaya modal tahunan plus biaya O dan P. Jadi misalnya biaya modalnya adalah 2,6 miliar seperti ini. Biaya O dan P itu nanti perlu dihitung tersendiri. Berapa? Nah, untuk biaya totalnya annual cost-nya adalah seperti ini. Ditambah biaya modal plus biaya OP. Ditambah hasilnya akan sama dengan ini. Dan hasilnya akan sama untuk N sama dengan 15 years. Oke, untuk analisis ekonominya seperti ini. Jadi suku bunga 7,5%, usia gunanya sampai 2028. Total kebutuhan airnya ini, jadi ini perlu dihitung juga. Sebenarnya berapa sih total kebutuhan airnya ini? Nah, total kebutuhan airnya ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini berhubungan dengan populasi dan kebutuhan air penduduk. Seperti itu. Nah, kemudian harga air existing ini biasanya ada datanya seharusnya. Jadi nomor 1 dihitung, nomor 2 ada datanya, atau estimasi juga bisa. Sehingga total manfaat perlu dihitung ada 1 dikali 2. Ini dikali ini, hasilnya ini. Kemudian BCR-nya adalah total manfaat per total biaya tahunan. Total manfaat ini 12 miliar, total biaya tahunannya ini 5,8. Di 12,5 5,8. Hasilnya harusnya 2,14. Jadi misalnya angkanya tidak sesuai, mungkin perlu dibuat intinya di sini adalah mungkin beberapa angka di sini tidak sesuai dengan perhitungan yang
seharusnya. Tapi yang di sini poinnya kalian mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Total manfaat per total biaya tahunan. Jadi misalnya hasilnya itu lebih dari satu, itu udah oke perhitungannya. Kemudian annual benefit 12,53 ini dari sini ya. Total manfaat 12,53 miliar seperti itu. Annual cost-nya 5,8. Ini 5,8. Kemudian B minus C. Ini adalah ini B, ini C. Tinggal dikurangi B minus C. Ini hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini untuk rate-nya ada di 7,5% ya. 7,5%. Maka suku bunganya adalah ini. Ini beda lagi ketika bunga kita 6%, 7% dan seterusnya. Dan ini adalah perhitungan manual sebenarnya. Nah, untuk internal rate of return, cara menghitungnya guys seperti ini. Jadi IRRI suku bunga memberikan nilai NPV positif 40%. I aksen 2 yaitu suku bunga memberikan nilai NPV negatif 45%. Jadi ini angkanya ada di di sini. Sorry. Jadi suku bunga yang memberikan nilai NPV positif itu terakhir ada di 40%. Ini positif terakhir ya. 40%. Dan kemudian suku bunganya negatif itu mulai dari 45%. Mulai dari sini. Sehingga hasilnya seperti ini. 985. Jadi angka ini B minus C aksen itu hasilnya ini. B minus C aksen ini. B minus C aksen 2 kali hasilnya ini. Jadi I aksen 40%, jadi 40% ditambah ini kemudian dikali dengan 45%. Hasilnya IRR-nya sekian, 39,3%. Kemudian untuk payback periodnya, jadi kapan modelnya kita bisa kembali lagi. Jadi total biaya konstruksinya kita asumsi A, annual benefitnya B, total biaya OP-nya C, maka payback periodnya itu A per B minus C. Itu hasilnya sekitar 2,35 tahun atau kita bulatkan 3 tahun saja. Biaya konstruksinya tadi ini, total biaya konstruksi kita pakai yang ini. Kemudian B minus C-nya kita pakai yang ini. Annual benefit, annual cost, B minus C. Dan kita akan mendapatkan payback periodnya sekitar 2,5-3 tahun, 2,35 tahun atau kita bulatkan 3 tahun saja. Nah, ini penetapan harga air. Total biayanya tadi adalah 5,85 miliar A. Jadi ini ya, total biaya tahunan 5,85 miliar. Kebutuhan air baku itu adalah B. Ini kita hitung berdasarkan jumlah penduduk. Kemudian penetapan harga air minimum bila B per C sama dengan 1 atau lebih dari 1. Itu udah oke, sehingga benefitnya harga air dikali kebutuhan air. C-nya adalah total alokasi biaya, sehingga harga air per unitnya adalah A per B. A-nya adalah ini 5,85 miliar, kebutuhan airnya 1 miliar, sehingga A per B-nya 5.800 rupiah per meter kubik harga airnya. Oke, setelah dihitung harga air pada saat B per C sama dengan 1, maka ditentukan harga air saat B per C lebih dari 1. Jadi ini tadi sama dengan ya perhitungannya. Nah, ketika lebih dari 1,
Harga air yang dikenakan pada konsumen adalah yang paling minimum dan juga memberikan keuntungan bagi instansi terkait. Jadi misalnya total kebutuhan airnya tadi sekian. Hasil perhitungannya harga airnya kita bulatkan ke atas. Misalnya 5.800 menjadi 6.000. Maka total manfaatnya yang kita dapatkan adalah ini. Jadi ini misalnya L M, total manfaatnya adalah L dikali M. Nah, ini beberapa estimasi saja pemodelan harga air ketika ada subsidi pemerintah, ada proyek mundur 2 tahun, biaya naik 10% dan seterusnya. Jadi ini bukan gambaran saja. Gambaran. Oke, seperti itu untuk materi harga air bersih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.